Kayaknya belum ada. Belum ada. Berarti mungkin bisa dibilang baru kali ini saja ada yang ada yang lolos di jalur SNBT, bahkan Ini pengen tembus sombong di sekalian top. nih. Dari 4 yang saya ikuti, alhamdulillah 3-nya berhasil tembus. Oh, 3-nya berhasil tuh. Berhasil tembus. Bang Abiu ini alhamdulillah lulus dan akan melanjutkan ke Universitas Al Azhar, Mesir, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast rumah kita, Ma'haduna Baituna. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan podcast rumah kita di sini, podcastnya Baituna tentunya. Nah, kesempatan kali ini kita bersama dengan salah satu alumni Pondok Pesantren Darul Quran Baituna, yaitu Bang Abiu. Oke, Bang Abiu gimana kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Sehat selalu. Teman-teman juga yang di rumah gimana kabar? Semoga baik-baik aja ya. Apapun kondisinya, apapun halangannya, semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan keberkahan dan juga dimudahkan dalam segala urusannya yang ada. Lagi ada urusan, lagi ada mungkin lagi ada apa ya? Ada masalah, semoga segera dapat solusi aja deh gitu. Oke, Bang Abiu. Abiu, sehat kan? Sehat selalu. Tadi udah ditanya sebenarnya. Udah. Ya nggak apa-apa. Sehatnya double berarti. Iya. Amin. Amin. Oke. Nah, Bang Abiu ini teman-teman, beliau adalah salah satu alumni kita, tepatnya alumni lulus baru kemarin ya. Ya, tahun 2025 ini teman-teman. Dan Bang Abiu ini alhamdulillah lulus dan akan melanjutkan ke Universitas Al Azhar, Mesir, teman-teman. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa alumni kita ini. Oke, Bang Abiu gimana rasanya? Ya tentunya ya ada kebahagiaan sendiri lah ketika bisa melanjutkan pendidikan di Al Azhar sana. Itu bukan kebanggaan sendiri Ustaz. Oke. Nah, kalau boleh tahu, emang dari awal pengen lanjut ke Al Azhar atau gimana nih? Ya dari awal karena emang tujuan ke Baituna ya ingin memperdalami ilmu agama, tentunya ingin melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu untuk melanjutkan studi di Al Azhar sana. Oh gitu. Oke. Jadi emang dari awal sebelum masuk ke Baituna pun udah punya cita-cita lanjut ke Al Azhar. Iya betul Ustaz. Oke. Kok kayaknya tegang banget tapi santai aja, santai. Baru pertama kali canggung. Santai aja, nggak usah tegang-tegang. Kita ngobrol santai aja. Oke. Kenapa kok milih Al Azhar, Bang Bio? Kan dari sekian banyak universitas di Indonesia nih, misalkan kita ngomongin Indonesia dulu ya. Indonesia itu kan punya banyak kampus, baik itu di bidang keagamaan, baik itu di bidang umum. Kemudian kalau mau dikerucutkan ke bidang keagamaan, harusnya dengan Indonesia atau dengan masa modern ini, zaman dimana semua udah digital gitu, kita bisa akses informasi luar negeri, dari kita mengaksesnya dari rumah kita sendiri. Nah itu kan kita bisa bandingin antara satu kampus dengan kampus yang lain. Nah kita aja bisa, apalagi orang-orang kampusnya. Jadi seharusnya orang Indonesia pun atau pihak-pihak kampus di Indonesia punya sadar dong kualitas mereka seberapa dan bisa menjadikan Al Azhar ini misalnya gimana caranya biar kampus di Indonesia selevel sama Al Azhar gitu. Nah harusnya kan berarti kampus di Indonesia pun ini asumsi saya ya. Harusnya kan kampus di Indonesia pun ada yang selevel dengan Al Azhar gitu. Betul. Nah kenapa sih kok tetap pengen ke Al Azhar gitu? Kenapa memilih Al Azhar? Sebenarnya yang sudah umum diketahui bahwa Al Azhar sendiri kan merupakan salah satu pusat keilmuan dalam agama Islam gitu. Oke. Bahkan juga disebutkan sebagai kiblatnya para ulama dan para pencari ilmu. Oke. Kan? Nah, alasan saya sendiri ketika ingin melanjutkan ke Al Azhar, sebagaimana yang sudah saya pelajari di Baituna, ilmu agamanya, mungkin ya masih dasar-dasarnya. Oke. Dan ingin melanjut ke Al Azhar untuk memperdalam lebih tentang keilmuan saya dalam bidang agama gitu. Oke.
Karena kan yang berbeda mungkin dengan kampus-kampus di Indonesia, kita di sana itu bisa bertalaki dengan para masyayikh. Oke. Ya kan? Walaupun yang seperti Ustadz sampaikan tadi, kita tidak bisa menafikan bahwasanya di tempat-tempat lain atau bahkan di Indonesia juga banyak lembaga-lembaga pendidikan atau bahkan ulama-ulama yang kredibel gitu, Ustadz. Oke. Namun ya tetap namanya kuliah di Indonesia ataupun kuliah di Al Azhar itu ada kelebihan dari segi merantaunya, Ustaz. Oke. Karena yang sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya kan tentang keutamaan merantau. Mungkin Gimana itu, Ustaz. gimana? Saya kurang hafal. Intinya ada lah tentang kemuliaan. Oke. Syairnya siapa tadi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam merantau ya. Tentang keutamaan merantau. Nah, kameranya yang mana nih, Bang Satria? Yang ini. Oke, jadi teman-teman, tadi Bang Abiu sempat nyinggung sedikit tentang talaki. Kali aja teman-teman ada yang kurang familiar dengan istilah ini. Talaki dengan para ulama itu ibaratnya seperti kalau di budaya pesantren itu ibarat kayak ngaji gitulah. Jadi syekhnya nanti gurunya itu akan menyampaikan di satu forum. Kemudian kita akan mendengarkan ya. Kalau di kita mungkin ya agak mirip sama halakoh atau kajian umum seperti itu ya. Betul. Gitu. Cuma bedanya mungkin kalau kajian umum di masjid-masjid itu kadang ya ada tematiknya, dalam artian ada tema, kemudian ustadznya ngasih ceramah gitu. Untuk talaki biasanya lebih fokus untuk membahas atau membedah satu kitab gitu. Jadi dari awal sampai akhir hataman, dan seringkali nanti ketika hatam ada ijazahan sanad kitabnya gitu. Oke, Bang Abiu, tadi kita udah bahas tentang lanjut ke Al Azhar, terus kenapa pengen lanjut ke sana gitu. Nah, sebenarnya kalau mau dibilang secara kemampuan, Bang Abiu, sempat kepikiran buat daftar ke kampus lain nggak sih? Dalam artian ya wajar lah sebagai santri kelas 12 sebelumnya ya. Kita kan perlu plan A, B, dan C. Betul. Kalau nggak keterima di kampus ini, kita akan lanjut ke kampus yang opsi kedua. Kalau opsi kedua naudzubillah-nya nggak keterima, kita lanjut ke opsi selanjutnya. Ya, betul. Nah, Bang Abiu ngelakuin hal yang serupa atau gimana nih? Ya, saya ngelakukan yang apa yang Ustaz sebutkan tadi. Mungkin sedikit bercerita sebagai tahadus bin ni'mah atau juga sebagai informasi kepada pemirsa. Pada tahun ini saya mengikuti 4 seleksi penerimaan di 4 kampus yang berbeda. Oke, apa aja itu Abang Gio? Yang pertama itu di jalur UTBK SNBT. UTBK SNBT. Berarti itu yang jalur tes ya? Jalur tes. Oke. Lalu yang kedua tes ke Al Azhar sendiri. Oke. Yang ketiga tes masuk wawancara untuk beasiswa BLU di UIN. Oke, beasiswa BLU di UIN Jakarta. Beasiswa, oke. Dan yang keempat seleksi Kemenak untuk ke Maroko, kuliah di Maroko. Oke, berarti sebenarnya selain daftar ke Mesir, ke Al Azhar itu, Bang Biu juga daftar ke Maroko. Iya. Oke. Dari 4 yang saya ikuti, alhamdulillah 3-nya berhasil tembus. Oh, 3-nya berhasil tuh. Berhasil tembus. Berarti dari 4, 3-nya lolos, berarti satunya kan gagal. Yang gagal. Nah, 3 yang lolos itu apa aja, Biu? Yang pertama itu dari jalur UTBK SNBT. Oke, yang jalur tes itu kalau boleh tahu daftar atau ngambil prodi jurusannya itu apa? Saya karena kan biasanya diberi 2 pilihan ya. Pilihan pertama itu saya diambil di Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta UNJ. UNJ. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab. Oke, pilihan pertama tadi itu pertama. Ya. Pilihan kedua? Pilihan keduanya saya ngambil Ilmu Komunikasi di Universitas Pendidikan Indonesia UPI. Bandung ya? Di Bandung. Dan yang keterima di pilihan pertama. Di pilihan pertama di Pendidikan Bahasa Arab. Bahasa Arab di UNJ. Di UNJ. Oke, itu keterima ya? Itu keterima. Oke. Dan mungkin sebelumnya ada gak alumni Baituna yang lolos di jalur SNBT ini atau bahkan tembus di PTN itu, Cet? Seingat saya sih SNBT belum ada, Cet. Kayaknya sih belum ada ya. Belum ada. Pernah ada nggak Satria angkatan ente? Kayak belum ada ya? Iya, kayaknya belum ada. Belum ada. Berarti mungkin bisa dibilang baru kali ini saja ada yang ada yang lolos di jalur SNBT bahkan ini pengen sombong sekalian ini. Iya, tadis bini malah ya. Ada yang tembus alumni Baituna, ada yang bisa lolos di PTN. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah.
Walaupun yang jalurnya SNBT ya. jalur SNBT. Kalau yang PTN kan udah banyak nih, maksudnya yang alumni Baituna di PTN udah banyak. Cuma yang untuk melewat jalur SNBT ini itu mungkin baru kali ini saya. kayaknya sih baru kali ini, saya juga lupa. Oke. Alhamdulillah termasuk PTN top lagi. Oke. UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Oke, itu yang pertama berarti yang terima. Tadi kan ada 4 tuh. Ya. Oke, yang pertama itu 3 lolos, kemudian 1 enggak dari 4 itu. Pertama yang lolos itu UNJ, Pendidikan Bahasa Arab. Oke. Yang kedua? Yang kedua Al-Azhar. Oke. Dapat di level mutawasid tsani. Oke, dapat di level mutawasid tsani. Jadi buat informasi juga teman-teman, untuk Al-Azhar itu tahun ini ya khususnya. Jadi kita ketika Bang Biu ini ikut tes, nanti keluar hasilnya, ya hasilnya itu juga menentukan sekalian berapa atau level berapa di matrikulasi bahasa Arabnya nanti. Dan itu di level mutawasid tsani. Mutawasid tsani itu level keempat. Jadi totalnya nanti ada 7 level teman-teman. 7 level ini Bang Abiu berarti sudah berada di level 4, bisa dibilang sudah menyelesaikan 3 level. Ada mutakodim awal, ada mutakodim tsani. Mubtadi awal, kemudian mubtadi tsani, mutawasid awal. Nah, Bang Abiu udah masuknya di mutawasid tsani. Nah, berarti tinggal menyelesaikan mutawasid tsani, mutakodim awal, mutakodim tsani, dan terakhir mutamayyiz. Oke, baru setelah itu langsung berangkat atau kuliahnya itu ya di Al-Azharnya. Oke, itu yang kedua ya? Ya, yang kedua. Yang ketiga kalau begitu? Yang ketiga beasiswa BLU di UIN Jakarta jurusan Dirosat Islamiyah. Oke, jurusan Dirosat Islamiyah. Di mana tadi kampusnya? UIN Jakarta. Oke. Beasiswa berarti? Beasiswa. Oke. Sekaligus jalur penerimaan. Oke. Menarik nih Bang Bio. Berarti tadi dari keempat ini satu yang nggak keterima itu di Maroko ya? Oke. Jadi lolos di tahap pertama. Ketika di tahap kedua yaitu tes wawancara itu gagal di sana. Mungkin karena kepikirannya udah diterima di Al-Azhar ini jadi agak menyepelekan gitu Sat. Wah jangan gitu dong harusnya. Ya itu makanya bahaya juga kita menyepelekan sesuatu. Oke. Tapi ya dari keempat tadi 4 jalur yang diambil 3 lolos itu ya alhamdulillah gitu ya. Jadi buat informasi juga teman-teman, bukan berarti kemudian ngambil 4 jalur dan 3 lolos ini kemudian yang diambil hanya 1, bukan berarti itu mengambil hak orang lain atau kursi orang lain, karena memang semua santri, semua siswa yang mendaftar ke universitas itu pun cara saingannya kayak gitu teman-teman. Jadi gimana caranya kita bersaing dengan sehat, dengan cara memang adu kompetensi, adu prestasi. Kalau memang lolos ya berarti saya mampu gitu, bukan adu orang dalam ya. Gitu. Karena kan juga beberapa itu kita kan nggak tahu ya hasil kedepannya gimana. Kadang yang SNBT dari tanggal segini sampai sekian. Oh iya. Nanti yang tes kepilihan keduanya tanggal sekian. Jadi karena timelinenya berbeda. Jadi sebelum jalur yang pertama pengumuman, jalur yang kedua itu sudah buka atau bahkan pendaftarannya udah tutup. Iya, betul. Jadi daripada ketinggalan, nggak ada yang keterima, mending kita daftar sekalian gitu ya. Betul, Oke. Nah, tadi menarik Bang Abiu. Di pilihan ketiga tadi kan Bang Abiu dapat beasiswa BLU FDI. Iya betul. Fakultas Dirosat Islamiyah. Oke. Nah itu kan beasiswa. Kenapa nggak ngambil yang beasiswa Bio? Atau yang Al-Azhar ini beasiswa juga? Ya karena kalau Al-Azhar ya kuliahnya sendiri itu gratis. Oke. Jadi ya nggak jauh beda karena kalau kita ngambil beasiswa di UIN. Karena sama-sama kita kan nggak mengeluarkan biaya gitu Sat. Oke. Biaya untuk pendidikannya. Oke. Kita tinggal mengeluarkan biaya untuk diri kita sendiri, biaya hidup di sana. Oke. Oke. Berarti yang di UIN pun beasiswanya itu bukan living cost ya, beasiswanya hanya pendidikan alias nggak bayar semesteran. Iya betul. Dan Al-Azhar pun sebenarnya meskipun make biaya pribadi, biayanya itu untuk keseharian, untuk makan, untuk tempat tinggal, biaya hidup itu. Keberangkatan. Oke. Dan berarti kalau mau dihitung-hitung sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya, mau itu di UIN dan itu di Al-Azhar itu. Makanya milih ke Al-Azhar. Oke, menarik Bang Abiu.
Berarti tadi kata Bang Bio kan 3 itu lolos dari 4. Ya, betul. Berarti secara nggak langsung Bang Bio bilang nih bahwa meskipun di Baituna itu mondok dan Baituna itu memang pesantren bisa dibilang pesantren Al-Quran lah. Jadi mondok, belajar kitab, ya juga yang paling penting Bang Bio kan ngafalin juga nih, ngafalin Al-Quran juga. Nah, berarti meskipun statusnya mondok, ngafalin Quran, belajar agama, mampu dong kalau buat bersaing ke kampus negeri di Indonesia gitu misalkan. Sangat-sangat mampu. Namun balik lagi ke diri kita sendiri gitu, Ustaz. Oke, gimana tuh? Karena untuk jam pelajaran formal ya, Ustaz, Baituna sendiri itu memberikan porsi yang cukup. Oke. Jadi kita nggak hanya belajar ilmu agama aja, tapi juga ilmu umum seperti matematika, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kita diberikan porsi yang cukup. Namun kalau ingin bersaing dengan anak-anak di luar sana yang mungkin ketika jalur SNBT itu ketika pulang sekolah dilanjut dengan les, bimbel sampai malam, atau mungkin bersaing dengan anak-anak gap year yang memang mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu untuk SNBT. Maka nggak cukup kalau kita hanya mengandalkan pelajaran yang di kelas gitu, San. Oke. Dan sedikit bercerita cara saya sendiri untuk mempersiapkan itu, selain belajar dari kelas, Gimana tuh? ketika kita dapat mengakses internet itu, San. Dapat memegang internet di pondok, dapat bisa mengakses internet. Saya mencari-cari konten kreator atau bahkan video-video yang membahas materi-materi soal-soal UTBK. Oke. Jadi Berarti kita menambah porsinya. berarti dari pesantren pun ngasih support ya untuk akses buat dapat materi tambahan meskipun tidak diajarkan langsung dalam kelas gitu ya. Betul. Oke. Dan bahkan saya sempat ikut beberapa kali, mungkin sekitar 2 kali, ikut tryout untuk soal UTBK ini, di salah satu website yang terkenal lah. Mungkin juga sudah umum namanya karena sangat terkenal websitenya. Mengikuti tryout 2 kali, dan itu ada 2 pilihan juga, Jadi sebelum tryout itu kita bisa milih yang pilihan pertama jurusan apa, pilihan kedua jurusan apa. Jadi sangat mirip ketika di SNBT itu. Oke. Jadi memang agak mirip kayak ya simulasi beneran gitu ya, nggak cuma tryout ngerjain soal doang, tapi emang simulasi. Gimana cara ngisinya, ngisi lembar jawabnya itu, data dirinya gimana gitu. Ya, kayak gitu ya. Dan menarik. Ada cerita juga nih. Gimana? Pada tes pertama saya ngisi sesuai yang saya ambil di SNBT ya kan, pilihan pertama dan pilihan kedua. Sama tuh berarti pilihnya di UNJ sama UNJ dan UPI itu. Ya. Oke. Di tryout yang pertama saya coba kerjain itu gagal, jadi kayak kurang pede gitu. Jadi 2 kali. Yang pertama tryout itu berhasil, lolos. Yang tryout pertama keluar hasilnya ternyata masih gagal. Tryout yang pertama yang gagal. Oke. Nah, akhirnya saya penasaran, saya coba belajar lagi. Akhirnya saya ikut tryout yang kedua. Saya kerjain seperti biasa, dan hasil di akhir emang keluar di tryout itu Anda dinyatakan lolos di pendidikan bahasa Arab UNJ. Jadi disitulah saya sudah pede gitu. Wah, UTBK nih tryout bisa nih. Dan nanti SNBT tinggal modal pede aja lah. Oke. Menarik Bang Dio. Nah, mungkin nih kalau kita perhatiin tadi kan Bang Bio di Al-Azhar keagamaan, oke jelas. Kemudian di Fakultas Dirosat Islamiyah itu keagamaan juga, jelas. UNJ semi lah karena ngambilnya kan pendidikan bahasa Arab. Oke. Pertanyaannya masih sama Bio. Kan Baituna atau alumni Baituna sebenarnya mampu nggak sih dibuktikan dengan mungkin teman Abiu atau teman mungkin kakak kelas atau siapapun yang alumni Baituna gitu yang ngambil ke PTN perguruan tinggi negeri tapi ngambilnya bukan keagamaan? Bisa. Karena teman saya jadi yang lolos itu di tahun ini ada 3 orang. Oke. Yang 2 lagi itu lolos di UIN Jakarta jurusan ilmu hukum. Oke, ilmu hukum. Oke, bukan ilmu hukum Islam, bukan? Bukan, ilmu hukum. Oke. Dan satu lagi di bisnis digital Universitas Sulawesi Barat. Universitas Sulawesi Barat. Bisnis digital. Dari alumni Baituna. Sangat-sangat mampu. Bentar. Jadi Baituna pesantren nih. Tapi temennya itu ada yang ngambil bisnis digital jurusannya. Iya, Ustaz. Jauh ya? Jauh. Tapi mampu bisa. Tapi disitulah ya. karena ada kemauan dari diri sendiri yang belajar, akhirnya kita juga mampu selagi Oke.
Oke, jadi pesantren tidak jadi alasan untuk jadi kalah saing dibanding apa namanya teman-teman yang di luar ya belajarnya ya, Betul Ustaz. yang bisa dapat akses untuk bimbel pelajaran umum atau memang di sekolahnya pun udah fokus di sains maupun di pelajaran umum lainnya. Gitu. Betul Ustaz. Oke, menarik sekali ya Bang Bio. Ngomong-ngomong, berarti ini ngambilnya Al Azhar kan? Ya, jadinya ke Al Azhar. Jadinya ke Al Azhar. Berangkatnya kapan? Perkiraan karena saat ini masih menunggu visa keluar Ustaz ya. Oke. Mungkin perkiraan sekitar akhir Oktober atau November Ustaz. Akhir Oktober atau November? Betul. Sekarang bulan Agustus, berarti kan masih ada September, Sekitar Oktober, 2 atau mungkin 2 bulan atau 3 bulan paling lama lah ya. Ya, betul. Jadi kegiatannya ngapain Bang Bio? Kegiatan sambil nunggu Ustaz ya. Ya, Kalau dibilang sibuk, nggak sibuk, tapi kalau nggak sibuk juga ada kegiatan gitu Ustaz. Jadi Ngapain buat selama menunggu masa keberangkatan ya, ada beberapa persyaratan bagi para mahasiswa Al Azhar itu mengikuti namanya Daurah Lughah dan juga Barnamij Hadasah wa Tahlili. apa itu Bang Bio? Daurah Lughah itu kalau kita bilang semacam kelas persiapan bahasa Ustaz. Yang tadi Ustaz saya bilang di level itu ada Mata Ustaz Sani segala macam. Oke. Itu kelas persiapan bahasa. Oke, kelas persiapan bahasa ya. Berarti bahasa Arabnya dimatengin lagi gitu Ya sebelum betul Ustaz. kuliah. Itu sehari sekitar ada yang 4 jam, ada yang 5 jam atau bahkan ada yang 6 jam Ustaz. Oke, berarti Sehari. 4 jam. Misal kita masuk jam 7, selesai jam 11. Ya, 11 ya. Ya itu kita di depan laptop aja Ustaz. Kita belajar Online berarti. online dengan dokter dari Al Azhar langsung Ustaz. Oh, yang ngajar dari Al Azhar. Dari orang Mesir langsung. Bukan orang Indonesia, berarti emang karena apa namanya meskipun belum berangkat ke Mesir tapi sudah belajar dengan Orang Mesir langsung. orang Mesirnya langsung, Syekh dari Mesirnya langsung ya, dan jamnya pun bisa dibilang agak mirip dengan sekolah ya sekolah-sekolah gitu lagi, ya, tapi yang bukan full day school ya. Ya betul Ustaz. Kalau ya yang kayak tadi kita hitung, misalkan kita masuk jam 7 mungkin selesai sekitar jam 11. Ada istirahatnya nggak sih 4 jam itu? Sekitar 15 menit untuk mungkin karena saya sendiri Ustaz ya. Ya. Dimulai dari jam 12 siang Oke, sampai jam 4 sore. 12 siang. Berarti kan dikasih waktu istirahat bisa digunakan untuk makan, untuk sholat gitu Ustaz. Oke. Berarti rasanya ya mungkin karena kita di pesantren kita nggak ngerasain apa namanya pembelajaran jarak jauh gitu ya. Iya betul. Mungkin buat teman-teman yang Angkatan Covid. angkatan COVID atau yang ketika SMA-nya itu merasakan SMP, SMA maupun SD-nya merasakan COVID itu sekolahnya di rumah tidak bisa berangkat ke sekolah, jadi mungkin ya pembelajaran mirip-mirip seperti itulah ya, betul. di depan laptop memperhatikan guru kemudian mencatat dan seterusnya gitu ya. Betul. Oke, Dan menarik yang sekali. satu lagi itu Barnamij Hadasah wa Tahlili. Oh iya, itu tadi apa itu Itu Bang Bio? semacam program penyetaran ijazah Ustaz. Ijazah di SMA Indonesia disetarakan dengan ijazah bagi SMA di Mesir sana Ustaz. Oke, semacam standarisasi ijazah gitulah ya. Betul Ustaz. Jadi apa namanya, karena mau lanjut ke Mesir jadi harus setara dengan SMA sana dulu sebelum lanjut ke Al Azharnya gitu Betul ya. Ustaz. Itu selama 1 bulan full. 1 bulan full. Kalau di Indonesia sendiri biasanya dimulai dari, kalau saya ya kemarin dari jam 7 malam sampai jam 12 malam Ustaz. Jam berapa? Jam 7 malam sampai jam 12 malam. 5 jam berarti. 5 jam betul Ustaz. Oh. Tanpa nanti nggak ada istirahat Ustaz. Ya, semangat Bang Bio, semangat. Tapi alhamdulillah sekarang udah selesai. Oh, udah selesai. Karena 1 bulan doang. Oh iya. 1 bulan full. Oh, berarti pembelajarannya itu double tuh ketika itu berlangsung. Iya Ustaz. Berarti siangnya tadi jam 12 sampai jam 4 itu daurah lughah itu yang persiapan bahasa. Iya. Selesai jam 4 masih ada waktu hingga jam 7 kosong istirahat, ya mandi ngapain itu makan. Jam 7 mulai lagi yang pembelajaran Hadasah gitu. Barnamij Hadasah itu Iya betul. dari jam 7 Sampai jam sampai 12 jam malam. 12 malam. Masya Allah. Ya itu semacam mungkin kalau kita bilang PKKMB-nya kampus sana lah Ustaz. Kalau dibandingkan sama orang-orang yang masuk di kampus di dalam negeri kan Ustaz ya. Ada program PKMB ya semacam itulah kita bilang. Apa itu PKKMB itu apa? Kayak semacam apa sih namanya? Program pengenalan kampus Ustaz. Oh, Kalau dibuat di kampus-kampus dalam negeri. semacam orientasi masa Orientasi masa kampus. apa? PBAK. Oh ya, kalau di UIN namanya PBAK. Ya betul Ustaz. Pekan ya? Atau apa sih? Saya juga Kurang lupa. tahu saya kebanyakan.
PBAK ya, orientasi nah, Ya, orientasi. pengenalan lingkungan sekolah. Ya, betul. Kalau di sekolah-sekolah itu biasanya MPLS, PLS. Betul. masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau di Baituna sendiri adanya MPLP karena bukan sekolah ya, tapi pesantren. Jadi masa pengenalan lingkungan pesantren. Oke, Bang Biu. Berarti sekarang masih ngelanjutin tuh belajarnya. Masih lanjut yang Darul Lugoh, Ustaz. Darul Lugo masih, tapi kalau yang tadi yang Barnawid Hadasa itu udah selesai. Oke. Dan saat ini lagi dikit lagi masa ujian untuk melanjutkan ke Mutamayyiz. Oke, Mutamais level terakhir ya berarti. Level terakhir. Oke. Nah, kalau boleh tahu berarti berapa level sih dari tadi kan Bang Bi bilang bahwa levelnya itu level 4. Mutawasid Sani. Ya, Mutawasid Sani itu level 4. Dari level keempat sampai nanti mungkin selesai daurah lughah ini, persiapan bahasanya berapa lama nih? Berapa hari, berapa bulan mungkin? Dimulai itu hari pertama tanggal 26 Juni, Ustaz. 26 Juni. 26 Mei. Oh, Mei, bulan Juni. Oke. 26 Mei itu Mutawasid Sani, kalau nggak salah sekitar 1 bulan setiap satu level, Ustaz. Oke. Jadi dari 26 Mei berlanjut sampai sekarang di level Mutaqaddim Sani. Oke. Sekarang di Mutakodim Sani berarti nanti Lanjut ke ke Mutamais. Jadi kalau ini selesai nambah 1 bulan lagi untuk di level Mutamais itu ya. Betul, Ustaz. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu bisa langsung berangkat tuh. Kita masih menunggu visa, Ustaz. Oh iya, keluar visa dari tadi sana. ya, visa. Lupa saya, maaf. Tapi sebagai persyaratan kuliahnya sudah terpenuhi insya Allah. Oke, menarik sekali Bang Biu. Nah, kita ngomongin seputar Baituna deh, setelah jadi alumni dan sebelum jadi alumni. Jadi kan pasti beda dong ketika belajar, ketika sebelum lulus, sebelum ya masih statusnya masih santri di sini, kemudian harus ikut jadwal di Baituna, dari bangun paginya, tahajud, sholat subuh dan seterusnya. Nanti jam 7 itu harus jam setengah 8 sarapan, kemudian jam 8-nya nanti masuk ke kelas. Nah, dengan sekarang nih yang sudah tidak istilahnya ya karena tinggalnya di Baituna atau udah di rumah Bang Bio? Kadang bolak-balik, kadang ke Baituna, kadang di rumah. Oke. Nah, dengan status yang sudah alumni, ya meskipun tinggalnya di Baituna pasti ikut etika di Baituna lah ya, Betul. meskipun gak ikut jadwalnya gitu. Ya. Nah, ada nggak sih perbedaan suasana mungkin atau suasana belajar, mindset apapun itu ketika sebelum atau sesudah jadi alumni gitu? Ada, Ustaz. Apa itu? Yang paling menonjol adalah kalau ketika kita di pondok kan kita beramai-ramai, Ustaz, bareng teman-teman ya kan. Akhirnya ketika di rumah tidur sendiri di kamar situ merasa kesepian, bener, Ustaz. Sangat kesepian. Apalagi karena saya mondok dari kelas 1 SMP, Ustaz. Oke. Jadi bisa dibilang lingkungan di sekitar rumah saya itu sedikit yang saya punya teman di lingkungan rumah. Oke. Jadi karena kan SMP-nya jauh dari rumah, SMA juga jauh dari rumah. Oke, jadi temennya pada jauh-jauh semua gitu ya. Temen dari lingkungan sekitar itu malah sedikit gitu. Sekali. Karena ya kenalnya emang di pesantren, kenal orang-orang jauh dibanding orang-orang sekitar rumah gitu. Betul. Dan efeknya ketika udah lulus jadi balik ke rumah, tidur di rumah kesepian. Betul. Tapi kan kalau liburan juga pulang ke rumah tidur sendiri. Ya, karena ini saat kalau liburan pulang ke rumah itu kan masa sendiri. Ya. Tapi kita keinget, nanti bakal balik lagi ke pondok, bakal ketemu sama teman-teman lagi gitu. Oke. Itu aja sih. Apalagi kan liburan kan paling cuma seminggu 2 minggu lah. Iya. Ya kan kalau lulus kan lama periodenya. Ya, jadi emang udah kepikiran aja gitu ya, udah teman-teman sekelas dulu, teman-teman sekamar dulu, apalagi udah punya jalan masing-masing gitu ya. Betul. Jadi kesempatan untuk mengalami yang sama itu ya kayaknya kemungkinan kecil akan terulang gitu lah ya. Betul. Ya sebenarnya di SMA juga kayak gitu sih. Misalkan kita udah selesai wisuda SMA, kita akan kepikiran wah biasanya tiap hari bisa ngumpul sama teman-teman gitu. Tapi ketika udah lulus ya udah paling ketemunya ya teman-teman satu tongkrongan lagi, satu circle lagi, nggak yang serame yang di sekolah gitu. Betul. Iya. Nah kalau dari segi pembelajaran sendiri Bang Biu, ngerasain nggak sih? Mungkin Bang Biu setelah lulus itu ikut program apa, ikut kegiatan apa yang secara nggak langsung programnya sebenarnya sama kayak Baituna,
Cuma mungkin dari metodenya berbeda atau mungkin nuansanya berbeda. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Salah satunya itu di ketika program penyetaran ijazah itu, Ustaz. Oh, yang tadi, Ijazah yang yang tadi. Oke. pelajaran malam itu, Ustaz. Oke. Sebagian besar pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Mesirnya itu sebagian besar sudah pernah dipelajari di Baituna, Ustaz. Oke, jadi sebenarnya nggak ada masalah lah ya, nggak adaptasi banyak atau mungkin bahkan bisa dibilang cuma ngulang materi aja gitu ya. Mungkin ada penambahan untuk lebih dalam lagi gitu. Oke. Terutama mungkin di pelajaran nahwu, soroh, balago itu sama persis seperti apa yang dipelajari Baituna. Berarti bisa dibilang nih, misal seandainya Bang Biu bolos nih, misalkan. Ya. Kita ngomong misalkan aja ya teman-teman, jangan dilakuin beneran nih. Misal kita nggak ikut atau Bang Biu nggak ikut program itu, Iya. mengandalkan dari apa yang Bang Biu pelajari di Baituna, Betul. pede nggak buat lolos? Kalau bolos, misalnya bolos terus nggak masuk sama sekali, Iya. nggak juga, nggak Nggak pede. juga. Oke. Karena tentunya pasti walaupun ilmu yang kita dengar pernah kita dapetin sebelumnya, pasti ada berbeda lagi, Sat. Ada tambahan lagi yang berbeda. Oke, berarti mungkin ada informasi tambahan gitu ya. Betul, Sat. Jadi bisa dibilang meskipun materinya sekilas ngulang, tapi pasti ada beberapa poin yang nanti baru. Beda yang baru, betul, Sat. Oke, bahkan kalau misalkan yang menyampaikan gurunya pun sama, bisa jadi informasinya update beda lagi dengan yang pernah kita dengar gitu ya. Betul, Sat. Kecuali kalau kita dengerinnya kaset gitu. Sekarang udah zaman kaset apa dong? Kalau kita dengerin rekaman gitu ya itu lagi yang disampaikan karena emang ya namanya juga rekaman. Cuma kalau kajian live gitu ya, meskipun materinya sama, pembicaranya sama, harusnya sih biasanya akan muncul informasi baru gitu ya, yang menarik gitu biasanya. Oke, menarik. Oke, Bang Biu. Bisa dibilang berarti materi yang dipelajari tadi yang di Prestarani Jasa itu kan sudah dipelajari di Baituna. Betul. Oke. Berarti sebenarnya kan Baituna juga bisa dibilang menyiapkan apa yang akan kalian pelajari di Mesir gitu. Ya, betul. Oke. Nah, meskipun gitu, meskipun bisa dibilang menyiapkan apa yang akan kalian pelajari di Mesir, buktinya Bang Biu dan juga beberapa teman yang lain tadi bisa bersaing dengan siswa-siswa di luar sana gitu kan. Ya, mungkin secara kalau ilmu dasarnya bisa, Sat. Mungkin kalau yang ilmu lanjutan mungkin ya tetap perlu adaptasi lah ya. Ya. Betul. Oke. Nah, ketika masuk ke Baituna, sadar nggak kalau mau belajar kayak gitu? Sadar, Sat. Sadar. Karena emang pindah dari pondok yang lama untuk masuk ke Baituna ya. Karena emang niatannya pengen belajar ilmu agama yang berbeda gitu, Sat. Pengen belajar dari kitab-kitab karena pondok saya sebelumnya berbasis pondok modern. Sedangkan yang kita tahu kalau masalah pelajaran agamanya itu kurang, Sat. Walaupun bukan kurang artian dalam berarti lemah, tetapi porsinya itu sedikit. Atau mungkin lebih banyak ke pelajaran umumnya. Jadi ya seimbang lah mungkin. Oke, Bang Biu. Menarik. Berarti dari awal emang ada kesadaran untuk belajar materi keagamaan yang nantinya akan dilanjutkan ke Al-Azhar seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, seperti yang Bang Biu tahu juga dan teman-teman mungkin juga sudah tahu, yang terutama yang menyimak podcast kita sebelumnya, bahwa di Baituna itu ada kurikulum Al-Quran. Iya, betul. Apakah itu masuk pertimbangan juga, Bang Biu? Sejujurnya enggak. Sejujurnya enggak. Berarti dari awal itu enggak ada expect lebih untuk ngafalin Quran gitu? Iya, enggak ada, Sat. Enggak masuk ke Tapi tahu kalau di sini ngafalin Al-Quran? Tahu, Sat. Tahu. Oke. Jadi ya dibandingkan menghafal Quran kayaknya kurang persiapan untuk masuk sini, Sat. Oke, berarti bisa dibilang dari segi hafalan Bang Biu nggak ada modal yang dibandingkan teman-teman yang lain ya. Modal Bang Biu dalam Al-Quran tuh kurang sedikit. Oke. Itu sebelum masuk. Iya. Sekarang lulus nih. Kalau boleh tahu udah hafal berapa sih? Selama di Baituna, Sat. Iya. Alhamdulillah saya dapat sekitar 15 juz. 15 juz. Dalam jangka waktu 3 tahun. 3 tahun.
itu aja nggak niat ya, maksudnya bukan nggak niat, itu aja nggak ada apa namanya, nggak ada persiapan, nggak ada bekal, atau bisa dibilang bekalnya dikit lah ya dibanding teman-teman yang lain. Itu aja dapat 15 deh. Betul. Berarti sebenarnya kalau ada niatan bisa tuh Mungkin khatam. bisa lebih. Atau mungkin bisa hatam ya. Iya. Oke. Tapi ya karena kan walaupun dari awal kita nggak ada niatan, akhirnya ketika kita masuk ke Baituna, Ya. ya mau nggak mau harus mengikuti sistem gitu Sat. Ya. Akhirnya ya lama kelamaan jadi terbiasa gitu Sat, menghafal Al-Quran. Oke. Nah, ini menarik nih. Tadi Bang Bio bilang bahwa sebelumnya di pesantren itu kan bisa dibilang ya ada pelajaran, yang namanya pesantren ya pasti ada pelajaran keagamaan, kemudian umumnya atau pelajaran umum itu porsinya harusnya lebih banyak dengan dibanding dengan porsi yang di Baituna gitu kan. Ya, betul Sat. Nah, terutama apabila dilihat dari istilahnya signature-nya itu Baituna kan lebih ke Al-Quran gitu. Ya betul. Kerasa bedanya nggak sih ketika apa namanya ya masuk di pesantren dulu itu gimana rasanya, atmosfernya, nuansanya seperti apa, sekarang di Baituna itu gimana gitu? Sangat berbeda Sat. Sangat berbeda. Gimana tuh? Karena kalau di Baituna sendiri secara kegiatan mungkin padat tapi lebih nyantai Sat. Padat tapi nyantai. Artinya kita diberi keluasan, kalau kita mau belajar lebih silahkan. Nah, dibandingkan dengan pesantren sebelumnya Sat, itu benar-benar teratur. Jadi jam sekian harus begini, nggak bisa yang lain. Gitu, Oke. Sat. Jadi benar-benar mungkin tujuannya adalah mendidik karakter kita sendiri Sat. Oke. Jadi saya agak nangkep nih, di pesantren modern gitu ya. Mungkin juga teman-teman yang pernah pesantren di pesantren modern atau mungkin saudara temennya pernah mondok di pesantren modern, teman-teman tahu bahwa pesantren modern itu biasanya punya banyak sekali ekstrakurikuler yang tiap harinya biasanya beda tuh. Ya, Dan terutama apa namanya yang biasanya populer di pesantren modern itu pramuka, bela diri seperti itu. Nah, jadwal itu tidak bisa diganggu gugat. betul Sat. Mau itu kelas 1, 2, 3 dan seterusnya harus ikut kegiatan itu. Betul Sat. Oke, Bahkan bisa kalaupun dibilang nggak ada peminatan ya. ya, Jadi pemaksa nggak gitu juga bahasanya. Maksudnya mau nggak mau harus ikut itu karena emang itu jadwal pesantren. ya betul Sat. Oke. Nah, sedangkan di Baituna karena memang pesantren tahfidz dan mungkin juga teman-teman yang punya saudara, punya teman sekali lagi yang pernah mondok di pesantren tahfidz, jadwalnya akan lebih longgar. Teman-teman akan lihat anak-anak pesantren tahfidz tuh kayak nggak teratur gitu. Maksudnya dalam artian hari ini kegiatannya apa sih, kok nggak di satu tempat, kok ada yang di sini, ada yang di masjid, ada yang di kamar, ada yang di asrama, ada yang ngapain gitu. Nah, itu teman-teman, karena yang saya tahu juga sependek yang saya ketahui, karena yang namanya menghafal Al-Quran kan tiap orang punya kemampuannya masing-masing, itu satu. Yang kedua kan PW-nya, posisi wenanya itu kan beda-beda tiap orang. Jadi ada yang bisa menghafal atau bisa murojaah Al-Quran itu ketika di masjid gitu. Atau mungkin ada yang harus nyari tempat yang teduh dulu gitu. Kemudian mungkin ada yang waktu itu lagi lapar, yang lain lagi enak-enaknya, misalkan jam 4 sore nih, waktu sore setelah asar, ada yang bisa fokus menghafal ketika jam itu, ada yang jam segitu nggak bisa, jam segitu harus main dulu kayak harus ngapain gitu. Ya, betul. Nah makanya biasanya di Baituna atau pesantren-pesantren tahfidz teman-teman, biasanya menyediakan waktu bebas itu untuk mengakomodir teman-teman yang sedang menghafal. Jadi bisa teman-teman yang menghafal harusnya diharapkan untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang terlihat kosong itu untuk fokus dengan hafalannya masing-masing, entah itu untuk menambah atau untuk memurojaah. Oke. Dan itu yang Bang Abiul alami ya. Iya, betul Sat. Jadi karena ada waktu kosong dalam artian dalam tanda kutip tadi, kosong yang memang digunakan untuk masing-masing saja, mau itu buat murojaah, buat nambah hafalan. Jadi kerasanya kayak kok Sangat berbeda. apa namanya, kok nggak ngapa-ngapain, harusnya biasanya kalau di pesantren dulunya pramuka mungkin. Itu yang awal saya rasain untuk ke Baituna Sat. Oke. Tapi setelah 3 tahun biasa. Jadi terbiasa Sat. Terbiasa. Jadi nyaman sendiri. Oke, Bang Biu. Oke, terakhir mungkin Bang Abiu. Buat teman-teman angkatan Bang Abiu yang seumuran mungkin, atau mungkin buat adik kelas, ada nggak pesan yang pengen Bang Abiu sampaikan, atau mungkin pesan untuk keluarga, mungkin ucapan pengen bilang makasih buat keluarga, buat siapa gitu? Mungkin kalau pesan aja saja bagi teman-teman seangkatan atau mungkin adik kelas, mulailah perbanyak
baca buku atau menumbuhkan hobi baca gitu San. Karena itu sangat penting sekali. Oke. Mulai dari buku-buku ringan aja dulu kayak novel segala macam. Baru nanti kalau sudah terbiasa membaca, kita tingkatin lagi bacaan kita. Itu aja sih. Oke. Cukup itu aja. Jadi pesannya perbanyak membaca ya. Ya, menumbuhkan hobi membaca. Gitu. Lagi baca buku apa Bang Bio? Saat ini saya lagi baca buku tentang akidah yang ditulis Ustadz Nuruddin. Oh, oke. Bahasa Indonesia berarti. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman lagi baca buku apa? Silakan tulis di kolom komentar. Kapan lagi kan kita bilang kayak gini. Oke, luar biasa sekali Bang Bio. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Ya itu dia teman-teman obrolan kita pada kesempatan kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Kalau memang ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Kita bertemu di kesempatan lainnya dan kita tutup podcast pada malam hari ini karena di sini memang sedang malam teman-teman ketika rekaman. Dengan kita tutup dengan menggunakan tradisi santri yaitu membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.